Tugu ini merupakan pintu gerbang menuju Kampung Naga. Di puncaknya berdiri dengan megah replika senjata tradisional masyarakat Sunda berukuran besar, yaitu kujang. Kawasan Kampung Naga, di kawasan Kampung Naga ini ada pusaka, ya, salah satunya pusaka Sunda, bisa dikatakan terbesar sedunia. Pusaka Sunda ini dari 900 pusaka keris dilebur dijadikan satu, dan panjangnya ini 5,5 meter, beratnya 8 kg setengah. Pusaka ini yang berkoleksi ini dulu Wakapolri Priangan. Ini tertulis salah satu monumen di sini, dan ada tokoh adat juga ada di situ tertulis, salah satu pusaka Sunda ini yang terbesar sedunia. Ini museum yang ada di kawasan Kampung Naga. Ada pusaka-pusaka, termasuk ada ya keris dan kujang, adanya di belakang saya. Itu tertulis, dan ya bentuk kujangnya dan warnanya, atau mulai dari pegangannya sampai sarungnya itu warna warni, ada bahan dari perak atau pokoknya macam-macam itu bentuk kujang dan keris itu. Ini ya Kampung Naga. Dari mulai kita turun dari sini menuju Kampung Naga, melewati trap tangga ada 439 tangga, dan kalau kilo atau jarak tempuhnya 500 meter atau setengah kilo kita menuju ke arah Kampung Naga ini. Tidak jauh dari Tugu ini terdapat perkampungan yang terletak di sebuah lembah. Jaraknya kurang lebih 500 meter dan bisa dicapai dengan menuruni tangga sebanyak 439 anak tangga. Ini salah satu perkampungan yang Kampung Naga yang tinggal di luar seperti ini. Bangunan di luar Kampung Naga ini salah satunya boleh permanen atau pakai listrik atau kemana saja arah itu boleh. Dan ini juga salah satunya warga Kampung Naga yang tinggal di luar sebatas tempat tinggal. Soalnya ya di Kampung Naga itu nggak cukup buat tinggal masyarakat keseluruhan. Jadi bisa dikatakan Kampung Naga yang ada di bawah itu sebagian kecilnya gitu. Bisa dikatakan 5%-an. 95% itu ada di dua wilayah antara Kabupaten Tasik dan Garut, itu masyarakat adat. Gemericik air yang mengalir diselingi suara alu penumbuk padi yang bertalu-talu, bagaikan menuntun kita ke suatu alam pedesaan yang aman dan damai, alam Parahyangan. Ya, kita kini berada di sebuah desa bernama Kampung Naga. Sebuah kampung yang terletak di sebuah lembah seluas 1.500 meter persegi, dikelilingi hutan yang lebat. Secara administratif, Kampung Naga masuk wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Rumah warga Kampung Naga berbentuk sama. Pondasinya menggunakan batu kali, rangka rumah menggunakan kayu dan bambu. Sedangkan atapnya terbuat dari ijuk. Keseluruhan bahan bangunan rumah tersebut berasal dari Kampung Naga. Bangunan di Kampung Naga semuanya searah menghadap bangunan itu timur barat atau panjang. Jadi tata ruangan di sini di Kampung Naga, kalau tempat masuk udah ditentukan saling berhadapan menghadap utara selatan, dan juga bangunan di Kampung Naga saling membelakangi rumah tetangga adanya tempat pengistirahatan atau kamar. Jadi intinya bila mana warga Kampung Naga lagi istirahat tidak terganggu. Soalnya itu aktivitas warga itu bagian depan ruangan tamu dan ruangan dapur. Jadi selalu saling membelakangi rumah tetangga itu ada tempat peristirahatan. Dan juga bangunan, kenapa misalnya bangunan di Kampung Naga satu arah atau hubungan panjang menghadap timur barat, ini kata
itu secara yang pertama keseimbangan, dan secara filosofi itu selalu kesinaran pagi dan sore yang sama matahari. Ini bangunan di Kampung Naga, salah satunya pintunya selalu ada 2 pintu, satu bangunan. Ini pintu ruangan dapur. Ciri khasnya anyaman seseg dari bambu tali, dan ini kenapa misalnya diperbedakan sama pintu ruangan tamu, ini ada makna dan artinya juga. Kalau bila mana warga Kampung Naga mau masuk kalau di siang hari, itu ketahuan si ACB-nya kalau di siang harinya dari dalam keluar itu terang. Cuma sebaliknya di Kampung Naga, kalau ada satu membahayakan, salah satunya yang ditakuti bagi warga Kampung Naga atau masyarakat Kampung Naga, api. Nah ini kalau ada satu membahayakan dari luar ke dalam itu, kalau bagian malam itu terang. Soalnya di dalam itu buat masak itu dipakai tungku. Warga Kampung Naga sampai saat ini menolak masuknya simbol peradaban modern seperti listrik. Untuk penerangan rumah mereka masih menggunakan lampu tempel atau petromak, alat penerangan sederhana dengan bahan bakar minyak. Untuk masak-memasak, warga Kampung Naga masih menggunakan peralatan tradisional. Tungku untuk memasak terbuat dari tanah liat, namanya hawu. Bahan bakarnya adalah kayu bakar yang mudah diperoleh di Kampung Naga. Hampir seluruh warga Kampung Naga adalah petani. Untuk kebutuhan pangan, mereka penuhi secara mandiri. Mulai dari beras, sayuran, sampai daging pun mereka tidak sulit mendapatkannya. Karena hampir seluruh warga Kampung Naga juga memelihara hewan seperti ayam, kambing, dan ikan. Ya, warga Kampung Naga di sini selain untuk peliharaan, ini juga bisa untuk tambahan dari mata pencarian. Selain pelihara ternak ayam atau ikan, ini ternak domba. Ya memang di Kampung Naga ini yang pelihara domba itu enggak semua warga gitu ya, cuma salah bagian yang pelihara ini domba. Cuma domba ini selalunya di luar atau di luar perkampungan atau di luar tempat tinggal seperti ini. Domba ini ada domba jalu atau domba betina ya. Jadi ini bisa digunakan untuk kebutuhan nantinya. Kadang-kadang bisa dipotongnya kalau ada pas kurban atau ada hajatan, itu bisa diperlukan atau bisa dijual belikan. Ini seperti juga domba-domba ini warga Kampung Naga sebagian yang pelihara domba. Untuk mengolah padi hasil panen tidak menggunakan mesin, tapi ditumbuk dan ditampi. Konon, nasi yang berasal dari padi yang ditumbuk rasanya lebih enak. Nah ini di Kampung Naga ada salah satunya alat tumbuk padi, namanya saung lesung. Nah ini saungnya, ini lesung, ini alunya. Nah di sini rata-rata ibu-ibu numbuk padi ini kebanyakan di pagi hari. Soalnya itu tenaganya masih full atau fit. Soalnya numbuk ini bisa dikatakan per jamnya menghasilkan 3 kilo beras. Ini ada lubang yang persegi dan yang bulat, itu 4 kali proses. Jadi nanti gabahnya disantap sama ikan. Jadi alat numbuk itu selalu di atas kolam. Tidak hanya mengolah padi menjadi beras yang dilakukan secara tradisional, memanen padi pun mereka lakukan dengan hal yang sama, yaitu dengan menggunakan etem, alat pemotong padi karya tangan-tangan terampil warga Kampung Naga. Nah ini salah satunya alat ngambil padi secara tradisional, ini namanya etem kalau sudah bilang. Jadi caranya ini kita ambil 3 jari di atas dan 2 di bawah ini, di bawah pisaunya ini gitu ya, jempol dan
telunjuk buat pegang, ini jari tengah buat narik seperti begini ya. Selain bertani, sambil menunggu masa panen tiba, warga Kampung Naga juga biasa membuat alat-alat kesenian musik tradisional seperti karinding dan celempung. Alat kesenian musik tradisional ini terbuat dari bambu yang banyak terdapat dan tumbuh di Kampung Naga. Nah, ini salah satu alat untuk alat musik, namanya itu alat musik karinding dari bambu. Pertama, sebelum dibikin karinding, bambunya prosesnya lama juga, sampai mencapai 3 tahun 6 bulan. Pertama ambil dari kebun, lalu dipotong, direndamnya 3 bulan, dijemurnya 3 bulan, lalu disimpan di atas tungku biar kena asap, kering sama asap, ini 3 tahun. Kalau tidak begitu prosesnya nggak mungkin bersuara gitu. Selain alat musik karinding dan celempung, warga Kampung Naga juga membuat sejenis alat musik perkusi yang disebut terebang gembrung. Ini kulitnya dibikin dari kulit kambing dan menggunakan ini ada kayu, bisa kayunya kayu nangka atau apa juga. Nah, ini alat musik ini terbang gembrung, bisa dipentaskannya untuk mengiringi atau Maulid Nabi atau mengiringi Idul Fitri atau Idul Adha. Dan cara memainkannya ini senada seirama dan bisa dimainkan satu orang dan juga tidak terbatas, yang memainkannya bisa puluhan orang. Nah, seperti begini. Di sebelah timur Kampung Naga mengalir Sungai Ciwulan, sebuah sungai besar yang airnya tidak pernah kering sepanjang tahun. Karena sumber mata airnya, seperti hutan, dijaga kelestariannya. Mata air satu kamar lagi dari Sungai Ciwulan. Ini dipergunakan dari mata air ini ya alhamdulillah di Kampung Naga air ini enggak istilah sistem berputar, air ini satu mengalir lagi ke Sungai Ciwulan. Cuma di sini anugerah dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, kita menyurahkan air sebagaimana ada air bersihnya, disediakan air itunya. Jadi kita tuh harus menyukuri dan istilahnya kita ucapkan syukur dan nikmat udah dikarunia dari ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan masukkan air atau selalu kebutuhan kita di dunia ini ya disediakan, dan kita harus merumat dan kita harus menjaga atau melestarikan. Ya, Kampung Naga ini yang membatasi areal perkampungan yang 1,5 hektar ini. Sebelah timur ini ada Sungai Ciwulan dan merangkap sama hutan larangan atau hutan lindung. Sungai ini sudah digunakan kebutuhan warga atau masyarakat, dan juga selain persawahan atau perkampungan menyalur salah satu sumber mata airnya untuk kebutuhan dari Sungai Ciwulan selain dari mata air ini. Dan juga hutan-hutan ini yang dikatakan larangan, kebutuhan dari hutan meskipun ada bambu, kayu. Nah, cuma satu contoh, ada kayu jatuh, ranting jatuh, bahkan ada kayu tumbang juga sama sekali ini tidak boleh diambil.
Kalewi sifat tahunan lewi numaruncang diri-diri anu satuari Lek muru lulurung tujuh maliwat ka pajajaran bongan hayang pulang antin padung dengan Untuk membangun persahabatan dan keakraban serta kebersamaan, pada waktu tertentu seluruh warga Kampung Naga berkumpul dan membendung Sungai Ciwulan untuk mengambil ikannya. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan para leluhur, masyarakat Kampung Naga setiap hari besar Islam seperti tanggal 1 Muharram, Idul Fitri, dan Idul Adha, warga Kampung Naga mengadakan upacara adat. Namanya Hajat Sasih. Upacara ini dimulai dengan pemukulan kentongan di musola. Mendengar suara kentongan, warga menuju Sungai Ciwulan untuk mandi bersuci diri. Setelah itu, mereka menuju masjid, kemudian berwudu dan dengan berpakaian adat. Mereka membawa alat pembersih seperti sapu. Lalu berangkat ke makam para leluhur untuk membersihkan makam. Upacara ini diakhiri dengan berdoa bersama di masjid, dipimpin ketua adat. Menurut narasumber, masalah sebagian besar warga Kampung Naga adalah menganggap pendidikan formal sekolah dasar sudah cukup. Mungkin mereka berpikir dengan pendidikan sekolah dasar saja, mereka sudah hidup sejahtera. Atau mungkin saja mereka juga mengetahui banyak orang pintar di negeri ini yang justru menggunakan kepintarannya untuk hal yang tidak baik. Wallahu a'lam. Yang jelas, warga Kampung Naga berprinsip sama seperti ini. Alhamdulillah, dengan memelihara dan menjaga anugerah Tuhan dengan baik, penduduk Kampung Naga tidak pernah kekurangan secara materi dan tidak pernah ada bencana alam. Peliharalah alam dengan baik.